Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Syafi'i, anak P11 dari Prodi D4 LJ Teknik Elektronika PENS. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat HI sederhana. Yang pertama adalah membuka Google Colab dan membuat note baru. Kemudian kita menuliskan library yang akan kita pakai. Library yang akan kita pakai adalah TensorFlow, Keras sebagai bagian dari TensorFlow, ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib, ada Mat untuk fungsi matematika, dan Matplotlib untuk menampilkan grafik. Kemudian kita akan menggunakan 1000 sampel data point. X value kita beri data dummy, yaitu berupa data dari 0 hingga 2p. Kemudian diatak value tersebut. Untuk y value-nya kita gunakan fungsi sin agar membentuk gelombang sinus dan kita tampilkan dengan plotlib. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan noise menggunakan fungsi numpy np-random. Ini adalah tampilan ketika sinyal input diberi noise. Jadi yang akan kita pakai adalah sinyal seperti ini. Kemudian untuk membagi persentasenya dibagi menjadi dua, trend split dan test split, dan ada juga validate. Jadi ada 3 variabel yang akan kita gunakan untuk memproses model. Variabel yang pertama adalah trend split. Ini untuk data ini penilaian 60% dari total sampel digunakan untuk melatih model. Test split dan validate ini untuk menguji model, masing-masing memiliki porsi 20% dari nilai sampel. Ini adalah split datanya dari sampel dibagi persentasenya menggunakan fungsi np-split numpy. Kemudian kita pastikan lagi apakah data dari 3 variabel tersebut sama dengan jumlah sampel. Kemudian kita tampilkan pada sebuah grafik yang menunjukkan data-data mana yang akan kita pakai. Pada data bertitik biru ini adalah data yang digunakan untuk melatih model. Kemudian test dan validate ini data-data yang akan dipakai untuk mengetes model yang akan kita buat. Di sini model yang akan kita buat menggunakan fungsi keras sekuensial. Ada 3 layer yang akan kita pakai. Di sini ada layer input dengan node 16 dan input 1. Kemudian ada hidden layer dengan node 16 dan ada output layer dengan node 1. Kemudian model dikompil dan di training menggunakan fungsi model fit. Variabel yang dipakai untuk melakukan training adalah variabel train dan variabel validate. Di sini menggunakan epoch 500. Kemudian model disimpan. Setelah dikompil, kita akan dapatkan loss dari training tersebut dan kita tampilkan ketika kita menggunakan 3 layer dari model tadi yang kita buat. Inilah nilai loss-nya jika dilihat dari loss dan my. Untuk yang hijau ini adalah training loss dan yang biru ini adalah validation loss. Model yang baik memiliki nilai validation loss yang hampir setara dengan training loss. Model yang telah kita buat tadi kita evaluasi menggunakan fungsi model evaluate dengan variabel yang dipakai adalah variabel test. Juga variabel dari untuk memprediksi hasil dari tes tersebut. Di sini kita tampilkan melalui Matplotlib. Ini adalah grafiknya. Actual values berarti ini adalah nilai yang sebenarnya yang kita dapat dari variabel test.
Kemudian yang KF predicted ini adalah data hasil dari prediksi dari model yang telah kita buat. Jadi model ini dapat memprediksi data sesuai dengan data yang diberikan. Nah, data yang diberikan ini adalah data tes yang telah kita porsikan 20% tadi di awal. Kemudian dari model tersebut di-convert menjadi format TensorFlow-like supaya data tersebut memiliki ukuran yang kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam microcontroller. Ini adalah proses memprediksi dari TensorFlow-like setelah di-convert model tersebut. Nah, ini adalah hasilnya. Tidak jauh berbeda ketika sebelum di-convert ke TensorFlow-like. Dan ini adalah perbandingan dari ukurannya. Kemudian yang akan saya praktekkan lagi ini adalah menambahkan satu layer untuk melihat apakah ada perbedaan model yang kita gunakan tadi menggunakan 3 layer dan menggunakan 4 layer. Di sini memiliki input yang sama, hanya saja ditambahkan satu layer lagi di bagian hidden layer dengan konfigurasi node yang sama. Oke, kita training lagi dan kita lihat lagi hasilnya pada loss. Kita bisa bandingkan bahwa loss yang kita buat model 4 layer ini memiliki nilai loss yang hampir setara dengan training loss, sehingga bisa dikatakan ada peningkatan dari model tersebut dan juga respon dari loss tersebut reduksinya menjadi lebih cepat. Ketika berada di epoch 100 berapa, ini sudah sangat signifikan turunnya. Berbeda dengan yang 3 layer yang mulai turun drastis pada epoch 200. Kemudian ini adalah perbandingannya dari hasil nilai model tadi. Kita menggunakan variabel dari data test dan diprediksi. Prediksinya tidak jauh berbeda, hanya saja pada bagian loss-nya ada perbedaan yang cukup baik di sini. Mungkin itu dulu untuk membuat sebuah sederhana dengan input sinus dan menentukan apakah ada perbedaan ketika menggunakan 3 layer dan 4 layer. Perbedaannya adalah pada respon loss dari training dan validation dan juga nilai dari loss tersebut yang menjadi setara atau sangat dekat dengan training loss. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.